Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes, Allahu Akbar. Semangat pagi. Semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Yuliana. Ya, Yuliana satu orang. Kenapa Yuliana? Sakit. Oh iya, berarti yang hari ini tidak berangkat satu orang ya, Yuliana. Mudah-mudahan kita doakan segera sembuh dari sakitnya dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita biasakan diawali dengan berdoa. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Aiman, silakan Aiman pimpin doa untuk hari ini. Sebelum belajar kita berdoa. Ya, jadi biasakan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas kita diawali dan diakhiri dengan doa ya. Kita berharap mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita laksanakan itu berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 13 ya, 13 September 2025. Puji syukur kita panjatkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Di antaranya yaitu nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali, kita bisa berkumpul kembali dari kelas kita ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'inya, dan mudah-mudahan sampai kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, kita tepuk dulu. Ya, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa? Bisa. Tepuk anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Akulah anak Indonesia hebat. Ya, jadi itu ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang dimana diharapkan nanti tahun 2045 itu Indonesia punya target besar, yaitu menuju Indonesia emas. Dan kalianlah ini nanti yang calon-calon pemimpin, calon-calon yang akan mengisi ya, orang-orang yang akan mengisi mungkin menuju Indonesia emas tersebut. Tuh. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan arti dari etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan artifisial ya, berdasarkan contoh sehari-hari. Kemudian kedua, mengidentifikasi 4
4 prinsip etika AI. Yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat poster kelompok yang berisi pesan etika AI di sekolah sebagai hasil dari proyek. Jadi nanti hari ini kita akan belajar proyek, ya tugasnya itu proyek. Jadi kita akan membuat sebuah poster yang dimana isinya itu tentang etika penggunaan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, nanti kita akan gunakan AI supaya untuk memudahkan pembuatan proyek tersebut, ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan atau lagu nasional, ya. Lagu nasional Garuda Pancasila. Misalkan dua buah gambar. Yang pertama, ini kemarin ada yang kirim di WA. Ini gambarnya siapa sih? Aiman. Ya, ini gambarnya Aiman, ya. Ini gambarnya Aiman nih. Ini kirim ada seekor kucing yang pakai. Ini apa Aiman? Definisinya apa ini? Gambarnya? Ya, karakter kucing, ya, yang kayak apa sih? Ya, ada tanduknya, ada sayapnya. Ya, ini kemarin Aiman yang bikin. Kemudian ini Bapak kemarin yang bikin, ya, foto waktu kemah, ya Bapak bikin. Nah ini kemarin Aiman kamu bikin ini pakai apa? Aplikasi apa? Google. Ya pakai Google, ya. Dimana Google ini sama, aplikasinya sama. Ya dimana itu kemarin Bapak bikin pakai salah satu tools AI atau kecerdasan artifisial. Ya ini, jadi ya terciptalah sebuah foto gambar seperti ini. Nah itu salah satu kecanggihan AI, ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan pengen gambar apa, kemudian masukkan deskripsinya, kemudian generate dan jadilah seperti foto ini. Di sini deskripsinya yaitu Bapak kemarin mendeskripsikan. Jadi ada sebuah miniatur, di belakangnya ada monitor besar, ya, dan di atas akrilik warna putih. Nah itu AI bisa mendeskripsikan fotonya seperti ini. Ya sama halnya dengan Aiman. Ya mungkin Aiman deskripsinya sama, tapi gambarnya yang berbeda, ya. Tapi nggak tahu nih Aiman bisa saja deskripsinya apa Aiman kira-kira ngasih apa tidak deskripsi ininya fotonya apa? Gambar kucing, miniatur kucing, ya. Bisa, benar nggak? Miniatur kucing, ada tanduknya, ada sayapnya, kemudian berdiri di atas kaca akrilik dengan di belakangnya yaitu monitor besar, ya. Nah itu mungkin deskripsi yang digambarkan Aiman untuk gambar kucing ini. Sehingga AI kemudian dimasukkan ke AI dan AI membacanya dan membuatkan sebuah gambar. Nah selain gambar, ternyata sekarang AI juga merambah ke sebuah video, ya. Jadi tidak hanya gambar, nih. Tidak hanya gambar tapi ada juga video. Sekarang perhatikan. Di kawasan Keraton Pasuruan, warga menggunakan helikopter untuk transportasi ke pasar atau sekolah dengan tarif hanya Rp2.000. Yang baik.
panggil gua Jawa tadi, gua tunggu di Gergopo lu pada player out, no gyro, HP Samsung Jepret nih bos, senggol dong. Masa nenek udah tua begini, kau buat frog yang bikin jantung copot? Teman-teman udah bisa pakai AI. Gua dibikin lompat dari pesawat gini gua dia. Lu mau gua masuk angin? Kamu pikir nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kamu bukti. Di mana kamu bukti? Bilang nih si Raika, masa sapi gua mau dikorbanin? Kenapa hewan kurban selalu laki-laki? Karena kalau perempuan, jangankan kurban, mengalah saja susah sekali. Woi, kalau kurang tuh yang benar. Masa nenek tua begini dikejar dinosaurus? Karena perhatikan, ini tadi beberapa contoh ya video itu yang dihasilkan oleh AI. AI itu kecerdasan buatan. Ya sekarang kamu berpikir dengan logika ya, apa mungkin ada zaman sekarang orang kemudian naik T-Rex dinosaurus? Kira-kira mungkin apa tidak? Tidak mungkin ya, karena kenapa? Karena T-Rex itu sudah punah. Ya jadi sekarang kalau ada orang di video misalkan ada orang kemudian naik naik dinosaurus, itu adalah hasil dari AI ya, atau kecerdasan artifisial. Ini sudah sangat canggih sekali ya. Ini gambar orangnya seperti asli ya, bukan kartun, bukan animasi ya, tapi orangnya itu benar-benar seperti orang asli ya. Kalau kita tidak jeli memperhatikannya, mungkin kita beranggapan bahwa ini adalah gambar atau video asli. Ya, nah ini sangat canggihnya sekarang teknologi AI atau kecerdasan artifisial. Nah, gimana AI itu kemarin sudah Bapak singgung ya, dengan kecerdasan artifisial yang dimiliki oleh AI, kecerdasan yang dimiliki oleh AI ya, AI bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari, dan zaman sekarang itu sudah banyak di berbagai bidang itu AI digunakan. Sekarang pertanyaannya, kemarin masih ingat apa itu yang dimaksud dengan AI? Kecerdasan artifisial adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Betul ya. Jadi AI itu yang kemarin sudah dipelajari, yaitu sistem komputer yang bisa belajar, berpikir, dan bekerja seperti manusia. Ya, jadi sekarang bisa saja pekerjaan manusia itu dibantu oleh AI. Nah, apa saja sih yang bisa dikerjakan oleh AI? Ini masih video. Nah, penerapan AI di berbagai bidang. Ini kalau nggak ada fotonya. Penerapan AI di berbagai bidang. Ternyata AI itu tidak hanya diterapkan mungkin untuk internet saja ya. Ternyata AI juga sekarang sudah diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu ada di bidang kesehatan. Sekarang orang pengen mengetahui misalkan jenis penyakit apa misalkan, itu tidak perlu konsultasi ke dokter. Ya sekarang itu ada yang namanya aplikasi AI. Itu salah satunya apa? Ada yang pernah menggunakan kayak semacam Halodoc. Ada yang pernah menggunakannya? Belum pernah ya. Ya, jadi di aplikasi Halodoc itu kita tinggal mencari, mencatat obat apa yang cocok untuk sakit kepala misalkan. Ya, nah itu nanti Halodoc merekomendasikan obat apa yang cocok untuk sakit kepala, untuk sakit gigi. Nah itu di bidang kesehatan. Kemudian selain itu juga sekarang penggunaan AI di bidang kesehatan itu adalah penggunaan robot ketika sedang melakukan operasi. Jadi sekarang itu yang operasi bukan dokternya tapi robot, tapi tetap diawasi oleh dokter ya, karena AI juga punya kelemahan. Ya, jadi tetap diawasi oleh dokter tapi dibantu oleh robot.
robot AI, robot kecerdasan artifisial. Kemudian selain di bidang kesehatan, juga yang kedua ada di bidang transportasi. Nah, kemarin sudah sedikit disinggung. Ya, kalau kamu misalkan di jalan kemudian lihat ada mobil yang berjalan sendiri, ya, kamu jangan takut ya. Itu merupakan mobil AI. Ya, mobil AI. Jadi mobil yang bisa nyetir sendiri tanpa adanya supir. Kalau di Indonesia masih belum ada kayaknya. Kayaknya belum ada deh kalau di Indonesia. Saya pernah lihat mobil AI. Ya kayaknya kalau di Indonesia belum ada atau mungkin ya ada di kota ya 1-2 tapi masih jarang gitu. Kalau di kita mah belum ada ya. Tapi kita harus tahu juga. Ya harus tahu bahwa ternyata mobil AI itu ada. Dia bisa nyetir sendiri, bahkan bisa parkir sendiri, ya bisa ngerem sendiri kalau ada hambatan itu. Jadi jangan takut nanti suatu saat mungkin kamu pergi ke kota lihat ada mobil yang jalan sendiri, itu jangan takut ya, jangan dikira itu yang nyetirnya setan. Ya jangan dikira kamu yang nyetirnya setan. Padahal itu adalah AI, itu kecerdasan buatan. Nah, selain di bidang transportasi, juga ada di bidang pendidikan. Dan yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Ini gambarnya lebih sekali. Di bidang pendidikan contoh, misalkan ada yang pernah ikut les di aplikasi Ruang Guru. Ada yang pernah ikut les di les di aplikasi Ruang Guru? Belum pernah. Atau mungkin ada yang pernah memanfaatkan AI untuk mengerjakan tugas? Ya, itu adalah salah satu fungsi AI di bidang pendidikan. Jadi untuk mencari tugas-tugas, mencari mata pelajaran, ya, untuk menanyakan sesuatu yang belum kita pahami, itu fungsi AI di bidang pendidikan. Kemudian selain AI juga berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dalam penggunaannya AI juga ada tantangannya. Ya ada tantangannya nih. Ada tantangannya untuk jadi ada tantangannya saat pemanfaatan AI. Ini ada bilang lagi yang gambar terakhir. Yang pertama, baca. Itu membutuhkan banyak data. Seperti tadi kan, tadi di awal kecerdasan artifisial itu adalah sistem komputer yang bisa belajar. Sama halnya seperti manusia, kalau kita sering membaca, maka pengetahuan kita akan semakin banyak, semakin luas ya. Sama halnya dengan KA. Jadi KA juga membutuhkan banyak data. Kalau misalkan kita hanya mencari atau memasukkan data KA itu hanya apel yang berwarna merah, otomatis itu kalau ditanya apa warna hijau tidak akan tahu ya, karena selama ini datanya itu apelnya hanya berwarna merah, sedangkan warna hijaunya tidak ada. Padahal sebenarnya apel juga ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Kemudian anggur juga ada yang warna hijau, ungu, apa lagi? Hitam, ya, jadi itu. Jadi AI juga tetap belajar, ya tetap belajar. Jadi AI jadi membutuhkan banyak data untuk membaca lebih presisi, lebih tepat ya. Kemudian yang kedua, tantangannya apa? Belum banyak ahli KA di Indonesia. Tantangan yang kedua, belum banyak ahli KA di Indonesia. Jadi selama ini kita hanya menjadi pengguna KA saja, belum bisa menciptakan KA ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi orang Indonesia belum banyak ahli yang ada di Indonesia untuk pembuatan KA. Bahkan mungkin kebanyakan kita hanya masih menggunakan KA ya, dari yang buatnya orang luar. Ya mungkin bisa saja nanti kalian nih ke depan nih. Ya kalian ke depan nih sebagai calon-calon penerus pemimpin bangsa. Ya bisa saja nanti kalian suatu saat mengulik, kalau kalian tertarik dengan kecerdasan artifisial, mengulik dan menciptakan kecerdasan artifisial buatan Indonesia.
So ya, jadi yang kedua belum banyak ahli KA di Indonesia. Kemudian yang ketiga, aturan dan keamanan data. Nah ini semakin canggih KA, ya datanya juga keamanan datanya semakin rawan, semakin rentan. Mungkin kalian pernah menggunakan aplikasi, kemudian ada biasanya muncul kayak contoh, kayak misalkan ketika kalian ingin menggunakan aplikasi apa biasanya TikTok. Ketika kalian pertama kali download TikTok, kemudian kalian akan mengupload TikTok, itu biasanya ada muncul kotak peringatan tidak? Yang kayak semacam apakah aplikasi ini boleh mengakses galeri, kontak. Nah itu kalau kalian izinkan, ya itu hati-hati ya, bisa keamanan data kita bisa terbaca, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya mudah-mudahan keamanan data kita juga aman, ya tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian yang keempat ada miskonsepsi dan hoax. Seperti tadi ya dalam video, misalnya contoh ini kelihatan gambarnya, ya kira-kira. Ini di sini ada narasi ya, di sini ada kata-katanya. Kira-kira kalau digoreng aman tidak ya? Kira-kira kalau digoreng aman apa tidak? Yakin? Yakin? Sekarang kamu percaya tidak ada ikan kepalanya harimau? Nah ini, jadi ini adalah tantangan untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial. Kalau kita langsung percaya, oh iya ada ikan kepalanya harimau, misalkan ini ajaib ya, ini misalkan keajaiban sulap, nanti viral ya, tapi ternyata ini adalah hanya buatan AI ya, hanya buatan AI. Jadi nanti kamu tinggal ketik saja, misalkan jadikan gambar ikan ini berkepala harimau. Nah, nanti AI akan membacanya, kemudian membuatkan jadilah gambar ini. Ya, kalau kita tidak paham ya bahwa gambar ini adalah buatan AI, mungkin kita akan percaya. Ya, tapi kita zaman sekarang jangan mudah percaya ketika ada informasi yang beredar secara online ya. Kita pastikan dulu informasi itu benar atau salah. Ya, nanti kalau salah berarti itu termasuknya ke hoax atau berita bohong. Ya, jadi makanya hati-hati dengan kecerdasan artifisial yang sekarang semakin canggih, itu banyak hoax yang beredar. Makanya hati-hati. Nah, jadi karena banyak hoax yang beredar, makanya etika itu apa kira-kira? Etika itu apa? Sikap apa? Sikap atau sopan santun. Ya, dalam dunia nyata kita punya sikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua, terhadap sesama. Sama halnya dengan penggunaan AI atau kecerdasan artifisial juga, kita harus punya etikanya. Ya, punya etika di mana ada 4 etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu jujur dan terbuka. Jadi ketika kalian misalkan menggunakan AI, kecerdasan artifisial, kemudian kalian ada hal-hal yang tidak paham, tidak tahu ya, atau cara penggunaan seperti apa, itu kalian bertanya kepada orang tua ya, atau kepada guru ya yang lebih paham. Tuh, itu etika yang pertama. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Jadi dalam penggunaan kecerdasan artifisial, kita harus mampu bertanggung jawab. Jadi jangan gunakan hal-hal yang jangan gunakan kecerdasan artifisial itu untuk hal-hal yang aneh. Ya, contoh seperti tadi. Ya, contoh misalkan yang tadi ikan berkepala harimau, jadi viral. Ya, viral gitu. Padahal itu adalah bohong. Ya, atau misalkan ada kalian bikin sebuah video misalkan yang menyebarkan bahwa besok kakak kasarin sekolah libur. Ya, padahal itu adalah sebuah AI. Ya, itu adalah berita bohong. Jadi gunakanlah kecerdasan artifisial itu dengan bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang ketiga, adil untuk semua orang. Jadi adil untuk semua orang. Nah, dalam penggunaan AI itu harus
penghinaan ras, suku, budaya, apalagi Indonesia sekarang negara yang besar ya, bukan sekarang. Apalagi Indonesia itu negara yang besar. Ya kalau misalkan kalian buat AI kemudian buat game ini hanya khusus untuk dimainkan oleh laki-laki saja misalkan. Perempuannya nggak boleh main game ini. Nah, itu tidak adil ya, itu namanya diskriminasi. Padahal AI itu bisa digunakan oleh siapapun, oleh ras manapun, oleh suku manapun tanpa membeda-bedakannya. Kemudian yang terakhir ada menjaga privasi. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang bahwa privasi kita itu sangat terjaga. Jangan sampai kita itu memberikan informasi-informasi pribadi kepada orang lain. Ya, contohnya apa? Misalkan contoh informasi pribadi itu apa? Contoh apa? Identitas, ya betul. Jadi identitas, contoh misalkan identitas kalian, nomor KTP kalian itu nggak boleh ya. Jadi nomor NIK kalian itu nggak boleh disebarluaskan. Kemudian selain identitas, nomor NIK ada nomor rekening. Ya, nomor rekening juga hanya kalau diperlukan saja ya. Kemudian apa tadi? Alamat, ya alamat itu tidak boleh disebarluaskan. Jadi jangan sampai ya alamat kalian jelasnya itu rinci banget, itu tidak boleh ya disebarluaskan. Selain alamat ada kegiatan sehari-hari kalian. Itu sebenarnya kegiatan sehari-hari kalian itu sebenarnya privasi kalian. Contoh misalkan kalian dari jam 7 sampai jam 12 sekolah. Setelah sekolah kamu posting, misalkan cekrek diposting ke media sosial. Kemudian setelah pulang sekolah kamu ngapain misalkan? Misalkan ngapain? Les, misalkan les renang. Cekrek kamu posting lagi. Setelah kamu les renang, itu misalkan kamu ngaji, cekrek kamu posting lagi misalkan. Alhamdulillah ya, anak soleh misalkan. Nah itu sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu tidak mesti diupdate. Ya itu adalah sebagian dari privasi kita. Karena kenapa? Takutnya ada orang yang memanfaatkannya. Bukan berarti misalkan memanfaatkan kegiatan kamu ya, tapi misalkan ada orang yang mau berbuat jahat kepada kamu, misalkan kamu mau diculik atau dicelakain misalkan, amit-amit jangan sampai tapi yaitu mereka yang orang jahat itu mempelajari aktivitas kalian itu ya. Oh hari Senin misalkan Aiman hari Senin jam 7 sampai jam 12 sekolah, kemudian misalkan jam 1 sampai jam 3 itu les renang, jam 4 sampai jam 6 itu ngaji misalkan. Nah ini ada waktu nih, ada waktu misalkan pulang sekolah. Ya pulang sekolah nih, berarti nanti Aiman pulang sekolah jam 12. Nanti kita cegat aja, kita culik misalkan di mana. Nah itu. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Jadi tidak boleh menyebarkan data-data pribadi. Sebenarnya kamu pernah lihat gambar di belakang mobil, kemudian ada gambar happy family, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada apa lagi? Ya anak buah misalkan. Nah itu terpapar semua. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Itu bagian dari privasi kita. Jadi nanti ketahuan ya. Ternyata keluarga ini anaknya punya berapa nih? Punya 3, punya 2. Nanti bisa saja itu dimanfaatkan untuk kejahatan. Jadi hati-hati. Itu sebagian dari privasi ya. Sebenarnya boleh sih. Misalkan kalau gambar itu privasi tapi jangan terlalu plek sama gitu. Misalkan cukup gambar happy family itu misalkan ayah, ibu, anak 2. Itu misalkan ya. Jadi seperti itu. Walaupun anaknya baru 1 misalkan anak 2 itu gak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Jadi privasi itu penting. Jangan sampai kalian mengumbar privasi pribadi kita itu ke internet, apalagi kalau sampai viral. Jejak digital itu jahat ya. Kalau misalkan kita viral, walaupun misalkan di HP kita sudah dihapus, tapi itu sudah menyebar ke orang lain, itu tidak akan bisa dihapus. Tidak akan bisa dihapus. Ya jangan sampai viral. Mending kalau viralnya prestasi gitu. Kalau viralnya yang jelek-jelek gimana?
Misalkan Aiman viral. Kenapa Aiman viral? Tawuran misalkan. Nah itu tawuran, Aiman viral karena tawuran. Itu walaupun misalkan video si Aiman di HP-nya sudah dihapus karena sudah viral, itu tetap jejak digital itu akan tetap ada. Ya tidak akan bisa hilang. Jadi suatu saat misalkan kamu punya anak, ya kamu punya anak kemudian oh ini ada video bapak aku nih lagi tawuran. Ya nanti kamu nanya, Pak Aiman, bapak pernah tawuran ya? Kumaha jawabnya? Mau bohong? Ini ada buktinya, ada videonya. Ya jadi itu. Jadi makanya hati-hati dalam penggunaan internet ya, AI juga. Makanya hati-hati. Nah, itu ya. Jadi ada 4 etika kecerdasan artifisial. Yang pertama ada jujur dan terbuka. Kemudian yang kedua ada bertanggung jawab. Yang ketiga adil untuk semua orang. Dan yang keempat yaitu menjaga privasi. Ya, jadi hati-hati, diingat ini etika kecerdasan artifisial. Nah, sekarang untuk tugasnya Bapak kasih tugas kalian untuk tugas proyek, yaitu membuat sebuah poster. Bisa menggunakan Canva atau bisa menggunakan ChatGPT. Jadi sekarang kita akan memanfaatkan salah satu kecerdasan AI ya dalam membuat sebuah poster. Ya mungkin kalian ada yang pernah menggunakan Canva? Yang pernah menggunakan Canva? Belum. Ada yang pernah menggunakan ChatGPT? Belum. Nah, sekarang kita akan pelajari salah satu pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Ya, kita akan buat sebuah poster tentang etika kecerdasan artifisial. Sekarang sebelum membuat poster, Bapak bagi tugas dulu ya. Bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok dibagi berapa ini? Bagi 3 kelompok berarti. Bagi 3 kelompok. Gimana cara baginya nih? Seperti biasa kayak kemarin hitung aja lagi ya. Dihitung aja. Jadi hitung 1 sampai 3. Jadi 1 sampai 3 nanti berkumpul sesuai dengan 1 sampai 3 ke 1 sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5 mana tim? Kelompok. 1 sampai 3. Ya 1 sampai 3 nanti seperti biasa berkumpul sesuai angka yang kalian sebutkan. Oke, paham? Ya, dimulai dari Lutfi. 1 Iman. 2 Wahyu. 3 1 Aira. 2 Dea. Ini bentuk LKPD-nya. Jadi silakan dibuat perintahnya. Terserah desain posternya itu imajinasi kelompok kalian ya. Terserah imajinasinya. Misalkan desain gambarnya seperti apa misalkan. Itu terserah kalian. Jadi silakan masukkan perintahnya ke ChatGPT dengan jelas. Kemudian nanti di enter. Kalau misalkan posternya belum sesuai harapan, silakan diketik kembali. Perintahnya yang jelas ya. Kelompok 1 sudah? Kalau sudah silakan maju bawa laptopnya. Bapak pengen lihat hasil desain dan teman-teman yang lain juga pengen lihat hasil desain poster kelompok 1. Ini ready dong. Ya silakan kalau sudah kelompok 1 berarti silakan maju. Silakan maju dulu kelompok 1. Iya, bawa kan ini masuk ke sini. Masuk ke fokus.
Kalau kegedean nanti ini. Kalau kegedean nanti. Oke, perhatikan kalian ya, ini hasil desain poster dari kelompok 1 menggunakan ChatGPT. Silakan presentasikan. Salam, kemudian perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok Dari kelompok 1 presentasikan hasil poster. Ketika baca ya. Privasi dan demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo, Saputra maju. Presentasikan nanti di bawah. Silakan di sana di depan ya. Ya. Oke, sekarang silakan presentasikan untuk kelompok 2. Ini hasil desainnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster etika kecerdasan artifisial. Ya, semuanya dapat berarti. Kreativitas lahir jaga privasi dan bicara bijak. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan untuk kelompok 2. Ini sudah digambarkan. Kita perhatikan dulu di sini. Ini presentasi dari kelompok 3. Perhatikan dulu dan kelompok 3. Ayo.
Foster, desain Foster menggunakan ChatGPT. Ya, bagaimana kesan kalian belajar ChatGPT? Menarik apa tidak? Menarik. Ya, ternyata selama ini AI itu bisa membantu pekerjaan manusia. Tapi jangan lupa, ketika menggunakan AI juga itu ada etikanya. Ya, jadi ada etika, ada aturan yang harus kalian pahami. Ya, jadi kesimpulan hari ini, coba bacakan kesimpulan hari ini, Wahyu. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang AI. AI membuka Membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat melihat melakukan manfaat perubahan AI. untuk kemajuan bersama. Ya, jadi dengan penggunaan yang bijak kita bisa memanfaatkan AI untuk kemajuan bersama, ya. Jangan sampai kita menggunakan AI untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menipu orang atau aksi-aksi kejahatan. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, untuk menambah atau mengukur pemahaman kalian tentang etika kecerdasan artifisial, ini Bapak bagikan soal asesmen. Nanti kalian tinggal tinggal dicetak saja ya. Jadi kamu baca ceritanya di sini, kemudian kamu cetak boleh atau tidak boleh. Oke? Jadi isinya cukup dicetak atau di checklist saja. Jangan dikerjakan. Jadi checklist saja, kasih nama, kemudian kelas, tinggal di checklist. Kalian tadi sudah belajar tentang AI. Apa itu AI? Sistem komputer yang mampu berpikir, bekerja seperti manusia. Nah, dalam penggunaan AI itu ada etika. Nah, tadi masih ingat apa etika? 4 etika kecerdasan artifisial. 1, jujur. 2, terbuka. Yang kedua, yang ketiga, untuk semua orang. Yang keempat, menjaga privasi. Itu adalah tujuan, itu adalah etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi mana etika atau kesopanan itu tidak hanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam penggunaan teknologi. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu 4 Kata Ajaib. Ini berkaitan dengan sopan santun. Ini nadanya menggunakan lagu. Terima kasih sudah belajar dengan baik, ya. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.